Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pagi hari ini bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, dan istri Liu Lilin. Kami tentu bersama-sama dengan Anda, kita akan mempelajari Alkitab. Satu hari satu pasal. Satu hari satu pasal, 1 jam. Dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Itu tekad kita. Dan kita hampir menyelesaikan Kitab Perjanjian Baru. Kita sudah tiba di surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua. Jadi suratnya yang kedua kepada Timotius, anak rohaninya. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami pagi hari ini sungguh-sungguh datang dengan segenap hati kami, mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu, agar kami dapat mengertinya dengan baik. Dan Tuhan, kami sungguh ingin menjadi murid-Mu yang memahami kebenaran-Mu, sehingga di dalam hidup yang Kau berikan kepada kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dengan sebaik-baiknya, yaitu melalui mengerti akan firman-Mu, akan apa yang Engkau inginkan. Kemudian kami bisa melaksanakan dalam hidup kami, bahkan kami juga bisa mengajar kepada orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 18. Hanya 18 ayat saja. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam hatimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada
aku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Filegus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Sebelumnya, pada waktu kita mau mulai pembahasan surat Timotius, sudah dijelaskan bahwa surat 1 Timotius dan Titus itu diperkirakan ditulis bersamaan waktunya, dan surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua ini ditulis beberapa tahun kemudian, ya. Jadi kelihatannya surat Rasul Paulus yang terakhir ditulisnya sebelum hukuman mati yang dijalaninya itu adalah 2 Timotius ini. 2 Timotius ini, dan tercatat dalam sejarah Rasul Paulus dihukum mati oleh Kaisar Nero, ya. Sedangkan Kaisar Nero sendiri itu bunuh diri pada bulan Juni tahun 68. Jadi Kaisar Nero bunuh diri pada bulan Juni tahun 68. Sementara di surat ini, surat 2 Timotius ini, Paulus berkata kepada Timotius, usahakanlah dirimu datang sebelum musim dingin. Nah, jadi berarti ini surat ini ditulis, ya, mungkin, ya, musim semi tahun 67, ya. Musim semi tahun 67, berarti hampir akhir dari tahun 67. Nah, bulan Juni tahun 68 itu Kaisar Nero bunuh diri. Berarti surat ini tidak mungkin ditulis pada tahun 68. Jadi sangat mungkin surat ini ditulis yaitu antara 66 dan 67, di mana Rasul Paulus, ya, ditangkap untuk kedua kali. Nah, sementara surat 1 Timotius dan Titus itu ditulis sekitar tahun 62-63 diperkirakan, ya. 62-63, ya. Pokoknya ada selang satu waktu di mana kemudian Rasul Paulus masih keluar dan pergi pelayanan ke berbagai tempat. Kemudian, ya, sekitar 66-67 dia ditangkap kembali dan dipenjarakan di kota Roma. Jadi surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara di kota Roma. Nah, tahunnya antara tahun 66-67. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, jadi, kita dapat memahami bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus yang terakhir. Oleh sebab itu di pasal 4, ya, dia ada mengatakan bahwa pertandingannya hampir berakhir, dia sudah memelihara iman dan lain sebagainya. Ini banyak teolog menyebutnya ini swan song, ya. Ini lagu angsa. Menurut ini pengamatan, kalau angsa mau mati itu dia nyanyi dulu gitu, ya. Jadi makanya lagu angsa itu adalah pesan-pesan akhir dari seseorang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Rasul Paulus yang kedua,
ini kepada Timotius berisikan banyak sekali hal yang indah, ya, nasihat yang baik bagi pelayan-pelayan Tuhan, terutama karena ini adalah pastoral epistle. Jadi surat penggembalaan dituliskan kepada seorang murid, ya, yang telah dibentuk, telah diajar sedemikian rupa dan telah melaksanakan pelayanan dengan berhasil, ya. Dan ini yang ditujukan kepada Timotius, dan alamatnya Timotius pada waktu itu diperkirakan adalah di kota Efesus. Jadi kota Efesus adalah kota ibu kota, ya, ibu kota provinsi Asia. Nah, tentu maksud Asia di sini bukan seluruh benua Asia, tetapi Asia dalam pengertian provinsi Roma yang di Asia, yaitu yang ibu kotanya di kota Efesus, ya. Jadi betapa surat ini, ya, berisikan nasihat-nasihat, petunjuk, ya, bagi seorang gembala muda yang ini menerima, ya, petunjuk atau nasihat dari seniornya. Jadi baiklah kita sebagai hamba Tuhan dengan penuh kerendahan hati membaca surat Timotius ini dan Titus, ya, sebagai seorang yang rela menerima nasihat, sebagai orang yang, ya, siap diajar oleh orang yang lebih senior, apalagi ini adalah firman Tuhan. Karena Tuhan menasehati pelayannya melalui Rasul Paulus, melalui hambanya yang setia. Oke, kita lihat sekarang isi dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius ini. Kita lihat pasal 1-nya dengan berbunyi, dari Paulus, ya, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi ini kebiasaan Rasul Paulus. Dia menulis dengan identitasnya, ya, yang jelas. Mungkin, ya, diketahuinya ada pemalsuan dan lain sebagainya, dan juga memang merupakan kebiasaan waktu itu, ya, dia menulis, ya, dengan identitasnya yang jelas. Dan yang dia senantiasa kumandangkan bahwa dia adalah Rasul Kristus Yesus. Rasul Kristus Yesus artinya utusan Yesus Kristus. Jadi hari ini tidak ada orang yang menjadi utusan Yesus Kristus. Hari ini kita bisa diutus oleh jemaat lokal. Kalau Anda mau pergi ke Papua untuk menginjil, Anda diutus oleh gereja di Jakarta ini, maka Anda adalah utusan jemaat lokal, utusan jemaat Kristus, ya. Jadi bukan utusan, ya, Kristus Yesus, sedangkan Rasul Paulus adalah utusan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya mengapa Rasul Yesus Kristus itu bukan diutus oleh siapa-siapa di muka bumi ini. Syaratnya adalah dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan mendapat, ya, perintah, ya, pengutusan langsung dari Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah Rasul Yesus Kristus. Nah, kalau di akhir zaman ini ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan kemudian dia adalah Rasul Yesus Kristus, itu tolong ditandain itu 100%. Sekali lagi, itu 100% adalah bohong, ya, atau, ya, dia adalah rasul dari Yesus Kristus palsu, ya, antikristus. Antikristus itu adalah Yesus Kristus palsu. Nah, jadi tolong diperhatikan dengan baik, karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dan tidak ada lagi pengutusan rasul, ya, Rasul Yesus Kristus. Hari ini gereja sudah berdiri dan Tuhan mau gerejalah yang mengutus orang untuk pergi keluar memberitakan Injil. Jadi bukan utusan Yesus Kristus langsung lagi, tetapi sekarang ini adalah utusan dari gereja lokal yang mewakili gereja lokal pergi keluar memberitakan Injil. Nah, katanya
dia menjadi Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, ya, untuk memberitakan Injil tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi jelas job description-nya yaitu bahwa dia pergi keluar untuk memberitakan Injil yang menjanjikan hidup, ya. Injil yang menjanjikan hidup di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi Injil yang sedemikian hebat, ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang di ayat yang kedua, katanya kepada Timotius, anakku yang kekasih, ya. Ini bukan anak yang dilahirkan secara jasmani, tetapi ini adalah anak rohani. Rasul Paulus berkata bahwa Timotius itu adalah anaknya secara rohani yang sah, katanya. Nah, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Adalah seorang yang sangat ramah, yang memberikan salam senantiasa, berkata kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Adalah sangat indah dan sangat menyejukkan ketika kita mendengarkan salam seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Dia adalah seorang yang selalu berdoa bagi pelayanannya, juga bagi banyak anak-anak asuhnya, ya, orang-orang yang pernah dididiknya. Dia selalu berdoa untuk mereka semua. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ketiga katanya, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ya, jadi dia mengucap syukur kepada Allah yang dilayani dengan hati nurani yang murni. Ini hal yang sangat penting sekali, yaitu melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Tiap-tiap pelayan Tuhan harus periksa hati. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni? Kalau kita melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, maka pasti kita tidak akan iri hati kepada pelayan lain yang mungkin lebih sukses, pelayan yang lain yang mungkin lebih diberkati secara materi, mungkin pelayan lain yang secara kemanusiaan atau secara penilaian secara kasat mata mendapat murid yang lebih banyak dan lain sebagainya. Tentu kita tidak perlu iri, ya, karena kita melayani dengan hati nurani yang murni. Kecuali kita tidak melayani dengan hati nurani yang murni, maka kita akan menjadi iri hati dan lain-lain sebagainya. Ingat, ya, sekali iri hati maka akan digosok oleh iblis, ya, akan dikipas, ya, akan didorong oleh iblis untuk meningkat. Kalau sudah mulai iri hati, maka akan ambil tindakan, ya, akan diwujudkan dalam action, akan melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak terpuji, ya. Akan ini jatuh ke dalam dosa, ya, akan melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya dibenci oleh Tuhan, ya, seperti mengadili pelayan Tuhan yang lain. Apalagi misalnya sampai mengeluarkan statement-statement yang sangat tidak baik, ya. Mengingat sebenarnya Tuhan mau tiap-tiap jemaat lokal yang sudah jemaat lokal penuh, ya, itu independen, ya. Jadi tidak boleh ada orang yang mengadili jemaat yang lain, atau tidak ada orang yang mengangkat dirinya menjadi paus, ketua sinode atau apa untuk menegur, ya, gembala jemaat lain. Itu tidak ada urusan dengannya. Jadi ini kalau kita melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, kita selalu memandang kepada Tuhan dan hanya kepadanya lah kita memandang. Di sini di ayat yang ke-3 dikatakan,
bahwa dia melayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi ya tidak seluruh nenek moyangnya melayani dengan hati nurani yang murni mungkin, tetapi ada banyak di antara mereka. Abraham melayani dengan hati nurani yang murni, dan Daud ya dengan hati yang sangat murni, dan banyak lagi yang lain ya dengan hati nurani yang murni. Dan memang harus demikianlah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Rasul Paulus berkata, dia berdoa terus untuk Timotius, ya, baik siang maupun malam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau mengasihi Tuhan, jikalau engkau ingin mendukung pelayanan Tuhan, maka tanpa pandang umur, Anda dapat melakukan banyak hal. Anda dapat berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi orang yang mengajarkan firman Tuhan, supaya Tuhan beri hikmat akal budi. Dan jangan lupa berdoa untuk saya, supaya setiap kali saya mengajar, kebenaranlah yang disampaikan. Dan dengan tidak memandang muka, dengan tidak berkompromi, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan engkau, katanya, aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, ya. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Nah, mengapa kok Timotius seperti orang yang menangis terus? Ditafsirkan bahwa Timotius itu sangat sedih dan dia menangis, dan berita ini sampai kepada Rasul Paulus. Timotius menangis karena mendengar Rasul Paulus ditangkap lagi, ya. Jadi guru yang dikasihinya, yang dihormati, dikasihinya, yang sudah berumur tua, kalau ditangkap lagi dan dimasukkan dalam penjara, Timotius dapat membayangkan betapa akan tersiksanya dia di dalam penjara yang lembab dan dingin, karena rata-rata penjara pada zaman itu sengaja dibuat ke bawah tanah supaya tidak melarikan diri, tidak gampang, ya. Jadi tidak ada jendela untuk dicongkil dan lain sebagainya. Sehingga Timotius dapat membayangkan betapa Rasul Paulus akan sangat sengsara di usia tuanya, karena dia dengar tertangkap lagi, ya, ditangkap oleh Kaisar Nero, ya. Jadi betapa Timotius kemudian menangis terus. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, dan apabila aku, ya, terkenang, ya, akan air matamu yang kau curahkan, ya, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, ya, supaya bisa saling menghiburkan. Ayat 5, ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya. Jadi Timotius sejak awal mengikuti Rasul Paulus, dia memiliki iman yang tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas. Ada banyak murid yang lain, ya, berguguran, ada yang, ya, meninggalkan dia dan lain sebagainya. Tetapi Timotius dikenang sebagai murid yang sangat baik, ya, murid yang setia, yang selalu memegang teguh akan pengajaran yang disampaikan oleh gurunya itu. Dan Rasul Paulus di sini memuji bahwa iman Timotius itu adalah iman yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, katanya. Lois, ya, neneknya adalah seorang yang sangat setia. Lihatlah pendengar sekalian, ada wanita-wanita yang setia, yang mengasihi Tuhan, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ditafsirkan bahwa Timotius ini, ibunya ini adalah orang Yahudi, ya, Eunike, ya, tetapi bapaknya orang Yunani, sehingga ketika dia mau pertama kali ikut dalam rombongan Rasul Paulus jalan pergi menginjil, Rasul Paulus minta supaya Timotius disunat
Ya. Nah, bukan berarti Rasul Paulus percaya pada sunat, ya, tetapi begini, karena mereka pergi pelayanan, mereka akan memasuki rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Jadi kalau orang yang tidak bersunat tidak akan diizinkan masuk, akan suruh tunggu di luar sana gitu ya, tunggu di luar di halaman gitu. Jadi tidak boleh masuk. Nah, demi efektivitas pelayanan supaya Timotius bisa ikut masuk, maka Timotius disunat gitu. Jadi bukan sunat untuk menggenapi apa yang dituntut di Perjanjian Lama, bukan, tetapi ya ibaratnya kalau diharuskan untuk buka sepatu masuk rumah itu, ya dibukalah gitu. Jadi kulit kelebihannya Timotius itu kita lihat sebagai semacam sepatu begitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau memang itu harus dicopot gitu. Jadi copot saja demi efektivitas pelayanan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Timotius adalah campuran orang Yahudi dan non-Yahudi, dan dia memiliki iman seperti ibunya dan neneknya yang tulus, yang mengasihi Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu banyak tentang Lois dan Eunike ini, tetapi kita tahu banyak wanita di muka bumi ini yang melayani Tuhan dengan sangat-sangat baik. Dan saya ingin katakan bahwa wanita pelayan Tuhan yang sangat baik itu adalah yang berhasil mendidik anaknya mengasihi Tuhan, apalagi berhasil mendidik anaknya melayani Tuhan dengan baik. Nah, itu adalah wanita yang paling berhasil. Bukan yang dia sendiri berdiri di atas mimbar. Ya, kalau yang dia sendiri berdiri di atas mimbar, justru itu kacau. Karena apa? Karena dia sambil menyampaikan firman Tuhan, dia sendiri sambil melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau perempuan berdiri di atas mimbar khotbah kebaktian umum, ya, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada suaminya atau suami orang lain. Karena Tuhan telah menetapkan bahwa istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Jadi mustahil kemudian Tuhan sendiri pula yang mengizinkan perempuan di gereja mengajar kepada suaminya dan suami orang lain. Itu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu baiklah wanita penuh kesadaran dan penuh penerimaan di dalam hati, penuh dengan ketundukan, tanpa bantah, bahkan menerima dengan penuh sukacita porsi yang Allah tetapkan bagi mereka berperan di dalam jemaat. Dan di sini kita lihat Lois dan Eunike ya sukses mengajar kepada Timotius, menghasilkan seorang muda yang berkarakter baik sehingga bisa menerima Injil dan kemudian melayani dengan sangat efektif bersama dengan Rasul Paulus. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu adalah keberhasilan seorang wanita, seorang ibu yang patut dicatat. Ya, di sini Tuhan menggerakkan Rasul Paulus ya, mempenakan nama mereka ke dalam Alkitab yang dibaca sudah ratus bahkan ribuan tahun, nama mereka kita sebut. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau ya, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, kelihatannya Timotius ditabiskan. Di sini menyinggung masalah pentabisan Timotius. Jadi Timotius kelihatannya ditabiskan sebagai gembala di Efesus. Dan tentu karena kedekatannya dengan Rasul Paulus, dia memiliki pengetahuan yang lebih dari gembala yang lain karena dia menerima banyak pengajaran dari Rasul Paulus dan dia mungkin dihitung sebagai gembala yang pegang di Efesus. Tentu tidak sembarangan murid Rasul Paulus yang diberi tugas pegang di Efesus, karena Efesus ada sekolah teologi di sana. Mestinya orang yang bisa diandalkan yang pegang Efesus. Dan Timotius ini adalah orang yang dianggap ya atau dilihat Rasul Paulus, dan katanya melalui nubuatan, pada saat itu masih ada nubuatan, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ditumpangkan tangan untuk mentabiskannya sebagai gembala dan guru. Jadi kobarkanlah ini ya,
Katanya kobarkanlah, katanya ini ya, peringatkan engkau supaya mengobarkan karunia Allah yang ada padamu ya. Jadi Rasul Paulus tahu Timotius memiliki karunia yang sangat hebat di dalam penggembalaan mungkin ya, atau guru yang mengajar di situ. Jadi jangan sampai dia justru ya memendam karunia itu, tetapi sebaiknya dia mengobarkannya. Jadi masalah penumpangan tangan, kalau kita lihat di sini masalah penumpangan tangan ini bukan memberkati. Ya, bukan memberkati, tetapi ini pentabisan. Penumpangan tangan itu artinya memberi approve, memberi restu ya, atau mengangkat orang ke dalam satu jabatan. Sedangkan memberkati, itu tidak ada di dalam Alkitab, orang mengangkat tangan dan memberkati orang ya. Itu adalah tugas imam. Jadi begini, dari Adam dan Hawa sampai di Gunung Sinai, hukum Taurat diturunkan, ayah berfungsi sebagai imam. Oleh sebab itu kita membaca Abraham memberkati Ishak, ya, kita membaca Ishak memberkati Yakub dan Esau, dan kita membaca Yakub memberkati anak-anaknya yang lain. Nah, itu posisinya imam ya. Ayah waktu itu berposisi sebagai imam dan juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, keimamatan ayah dilikuidasi dan digantikan dengan keimamatan Harun. Jadi Harun dan keturunannya adalah imam ya, sebagai imam. Dan sejak Yohanes Pembaptis muncul ya, artinya sejak menunjuk kepada Yesus Kristus, sang hakikat dari semua ibadah simbolik perjanjian lama tiba, maka keimamatan Harun pun dilikuidasi. Dan sekarang adalah masa di mana setiap orang percaya adalah imam. Jadi kita, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali adalah imam atas diri kita sendiri. Jadi jangan ada orang yang mau menjadi imam atas orang lain, dan jangan ada orang yang mau diimamkan oleh orang lain. Ingat baik-baik itu ya. Jadi kita semua adalah imam di hadapan Allah atas diri kita sendiri. Dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Yesus Kristus adalah imam besar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi tidak ada yang namanya penumpangan tangan untuk memberkati orang lain. Ya, itu salah besar ya, salah besar. Nah, ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ingat, sejak kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi kita langsung sudah menerima Roh Kudus. Ya, bukan tunggu besok-besok lagi atau ditumpangin tangan sama pendeta didoakan baru terima Roh Kudus. Oh, ya. Itu pendeta durhaka itu yang melakukan itu ya. Mengapa? Karena dia tidak berhak untuk lakukan itu ya. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, sesuai dengan Alkitab, pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita langsung sudah menerima Roh Kudus ya, langsung sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan roh ini adalah bukan roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan ya, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini penting ya, roh yang membangkitkan kasih dan juga ada ketertiban ya. Jadi memberikan hidup yang tertib kepada kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, tentu ya, kita tidak boleh malu ya, karena Tuhan ya, yang tersalib, Dia bukan penjahat, tetapi Dia dijadikan penjahat karena dosa kita. Dan juga kita tidak boleh malu akan Rasul Paulus yang dipenjarakan. Kita tahu dia dipenjarakan bukan karena curi ayam, dia dipenjarakan karena kebenaran.
Kita tidak perlu malu. Dan ya kita tahu kita ini perlu ikut menderita, bahkan ya kita ikut menderita. Jadi kalau kita mau ikut dimuliakan bersama dengan Tuhan, nah bagaimana kita boleh tidak ikut menderita bersama dengan Dia kalau kita mau dimuliakan bersama dengan Dia? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di dalam Roma pasal 8 ya, Roma pasal 8 ayat 17 ada satu kalimat bagian akhir yang berkata demikian katanya ya. Ini katanya yang akan menerimanya, dari ayat 17 seluruhnya aja ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita mau dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jikalau kita mau dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus, ya cobalah kita juga rela menderita bersama-sama dengan Dia. Jangan mau manisnya saja, tidak mau pahitnya. Jadi kita mau dimuliakan bersama Kristus, ya marilah kita menderita bersama-sama dengan Dia juga. Nah di sini dikatakan ya, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah, bagi Injil ya, bagi pemberitaan Injil. Nah, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus ya, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, jadi bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan memanggil kita ya, menyelamatkan kita dan memanggil kita ya. Dialah yang menyelamatkan kita. Oh, Yesus Kristus menyelamatkan kita ya. Kita percaya kepadanya, Dia menyelamatkan kita dengan cara menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa kita. Dan setelah kita diselamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus, ya, Rasul Paulus tentu sedang berbicara dengan seorang pelayan Tuhan yang dipanggil ke dalam pelayanan, memanggil kita dengan panggilan kudus, ya, bukan berdasarkan perbuatan, bukan karena sesuatu yang hebat, tetapi berdasarkan maksud, ya, dan kasih karunia-Nya sendiri, berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi oleh kemahatauan Allah, oleh foreknowledge, ya, tahu lebih dulu gitu dari Allah, Dia memanggil kita ke dalam pelayanannya. Dia menyelamatkan kita dulu. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi Dia menyelamatkan kita dengan menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Kemudian Dia memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan dan rupa kita dan lain sebagainya, tetapi berdasarkan pada maksud-Nya yang sudah ditetapkan dalam kekekalan dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, ya, yang oleh Injil, ya, telah mematahkan kuasa maut. Oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kuasa maut telah dilenyapkan. Maka artinya oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka hukuman atas dosa telah dijatuhkan. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan dihukum lagi. Dia tidak akan dihukum lagi. Maut tidak lagi berkuasa atasnya. Kata lain dari dia tidak akan dihukum lagi adalah ini, kuasa maut tidak lagi berlaku atasnya. Sekalipun dia kemudian mati secara jasmani ini, toh nanti dia akan hidup lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah kekuatan Injil, ya, kekuatan Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Ayat 11 katanya, untuk Injil itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ya, jadi kita lihat di sini, Rasul Paulus menyebut dia adalah rasul, dia adalah pemberita Injil, dan dia adalah guru. Dia tidak menyebut dia gembala, karena dia tidak menetap di satu tempat untuk menggembalakan jemaat. Tapi dia adalah rasul, ya, dia adalah rasul Yesus Kristus. Jadi dia adalah utusan Yesus Kristus, ya, dia utusan Yesus Kristus, dan ya dia adalah pemberita Injil. Dia pergi ke sana kemari memang memberitakan Injil. Jadi dia pemberita Injil dan dia adalah guru, ya, dia adalah guru, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, karena di dalam Efesus, dia suratnya kepada jemaat di Efesus di pasal 4 ayat 11, Rasul Paulus sudah bicara tentang jabatan, ya, 5 jabatan: rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru. Nah, ada gereja, saya tahu, ya, karena saya di Baptis Independen, ya, saya tahu gereja Baptis punya konsep Baptis distinctive, katanya hanya 2 jabatan, ya. Sebenarnya ini sebuah kesalahan. Kesalahan apa? Karena sebenarnya Baptis distinctive ini, 2 jabatan ini adalah untuk hantam ini kelompok Presbyterian, Katolik, ya, dan yang lain-lain itu, yang ada bishop, jadi ada bishop dan ada elder, ya, ada bishop dan ada elder. Jadi ada gembala, ada bishop, ada elder. Jadi nggak tahu jelas apa itu fungsi dan tugasnya, ya, sehingga tumpang tindih. Jadi Baptis bilang kami tidak pakai elder dan tidak pakai ini bishop. Nah, sebenarnya begitu. Itu, ya, jadi reaksi terhadap kesalahan Presbyterian, ya, dan yang lain-lain yang ada ini jabatan penilik, ada penatua, gembala. Padahal 3 itu sama, gitu, ya. Di dalam Alkitab 3 itu sama. Jadi karena reaksi terhadap itu, lalu ngotot bahwa cuma 2 jabatan, yaitu gembala sama diaken saja, gitu. Padahal kalau dicek lagi di dalam Alkitab, itu ada penginjil dan ada guru, ya, ada guru dan ada penginjil. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sekalipun kita tahu semua itu, dan sekarang adalah pilihan di tangan kita mau ikut tradisi atau kita mau ikut kebenaran Alkitab. Nah, ini pilihan kita, kan. Jadi karena saya mendirikan jemaat sendiri, gitu, ya. Jadi ya tidak perlu ikut tradisi, jadi ikut Alkitab saja, karena maksudnya jemaat yang mulai start di sini bukan di-start oleh orang lain. Kalau sudah di-start oleh orang lain, sudah ditetapkan begini begitu, ya sulit untuk diubah mungkin. Tetapi karena kita mulai baru, ya apa repotnya, gitu. Kita tetapkan aja yang sesuai dengan Alkitab, gitu. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, kata Rasul Paulus, ya. Aku tidak malu, katanya. Karena apa? Ya karena, ya, memang tidak perlu malu kalau kita dipenjarakan karena kebenaran, kecuali kita dipenjarakan karena merampok, karena korupsi, ya, karena sesuatu yang tidak susila, ya. Jadi kita perlu malu. Tetapi ini karena kebenaran, ya, tidak malu, ya, tidak perlu malu karena Injil, ya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, ya, kepada siapa aku percaya. Wah, ini statement yang sangat menguatkan kita juga, ya. Jadi tidak perlu malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin, ya. Dan aku yakin, katanya, bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, ya, hingga pada hari Tuhan. Jadi Rasul Paulus yakin bahwa pemberitaan Injilnya tidak akan sia-sia, bahwa pengorbanannya untuk pemberitaan Injil tidak akan sia-sia, bahwa Tuhan akan memelihara pekerjaannya, Tuhan akan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada Rasul Paulus. Dan betul, ya, hari ini, ya, kita tahu semua tulisan Rasul Paulus, ya, dikanonkan
ke dalam kanon firman Tuhan. Dan hari ini kita sedang mempelajarinya dan kita melihatnya sebagai suatu pengajaran yang dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Jadi betapa ya dia bangga karena Tuhan ya memakainya. Tuhan memakainya dan dia sungguh-sungguh yakin akan itu. Ya, ini penting ya. Dia yakin akan itu bahwa Tuhan akan memelihara. Ya, Tuhan sanggup memelihara apa yang telah diperjuangkannya itu. Jadi hari ini gereja ada di mana-mana. Itu adalah hasil perjuangan Rasul Paulus ya. Pada abad pertama dia begitu gigih, begitu ini usahanya luar biasa sekali sampai dipenjarakan ya ulang-ulang ya. Bahkan ya mungkin ya kalau ditanya alamat rumahnya di mana Rasul Paulus, dia mesti menunjuk ini nomor penjara gitu ya, alamat penjara karena dia banyak ada di dalam penjara. Jadi alamat Rasul Paulus itu di penjara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia begitu gigih berjuang untuk pemberitaan Injil ya, pendirian jemaat lokal sehingga saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita bisa tahu hari ini ada kekristenan, hari ini kita bisa mengerti doktrin dengan baik. Itu adalah dari apa yang diusahakan oleh Rasul Paulus. Dan tulisan-tulisannya menjelaskan Injil, menjelaskan doktrin kekristenan yang benar. Dan saya belakangan ini baru mendengar ada satu orang Kristen ya. Orang Kristen berkata bahwa ketemu ada satu pendeta yang berkata bahwa kita tidak boleh mendengarkan Paulus katanya. Kita harus mendengarkan Tuhan Yesus langsung katanya. Saya bilang, ini sesat ini ya. Ini bukan lagi salah, ini sesat ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus dapat membedakan apa itu salah dan apa itu sesat. Nah, kalau yang macam begini ini sudah bukan salah saja, ini sudah sesat ya. Masa kan dia nggak mau dengar Rasul Paulus, dia mau dengar Tuhan Yesus ya. Padahal semua tulisan Rasul Paulus itu adalah yang diilhami oleh Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa bayangkan betapa dia mengacaukannya. Dan ketahuilah pendengar sekalian, tanpa tulisan Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Allah, kita tidak mengerti kekristenan ya. Nah, kekristenan akan kacau balau. Mengapa? Karena 4 Injil itu adalah catatan mengenai kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini dan apa yang diperbuatnya. Sedangkan ya, tulisan Rasul Paulus itu adalah pengajaran doktrinal. Jadi kalau tanpa memahami tulisan Rasul Paulus ya, ini yang disampaikan ini kepada jemaat-jemaat ini ya, 14 tulisan Rasul Paulus itu tidak mungkin kita bisa mengerti kekristenan dengan cakep gitu, dengan baik ya. Maka akan kacau balau. Itulah sebabnya iblis sangat tahu akan hal itu dan dia berusaha untuk menyusupkan pengajaran yang berkata kita tidak boleh dengar Paulus, katanya kita dengar Tuhan Yesus saja. Itu konyolnya minta ampun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, Tuhan akan pelihara ya. Peliharalah harta yang indah. Rasul Paulus suruh Timotius pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi ada harta yang indah di dalam diri kita. Tentu maksudnya bukan deposito ya atau emas yang berkilo-kilo ya, tetapi harta yang indah di sini adalah harta rohani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tiap-tiap orang Kristen kita harus memiliki harta rohani yang indah. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Jadi Yesus Kristus, Injil yang kita sudah dengar, dan firman Tuhan yang ada di tangan kita, itu adalah harta rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, percayakan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita nikmati, dan kita bagikan kepada orang lain oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kapan Roh Kudus diam di dalam diri kita? Ya, pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan saat ditumpangin tangan dan lain sebagainya.
Kalau ditumpangin tangan, itu dikasih roh lain biasanya gitu. Nah, ayat 15 katanya, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil ya berpaling daripadaku, terutama ya termasuk ini Figelus dan Hermogenes ya, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya yang Rasul Paulus maksudkan berpaling daripadanya adalah ketika dia ditangkap ya. Ketika dia ditangkap itu ternyata ya ini pelayan-pelayan Tuhan yang lain ya itu jadi ketakutan ya. Bisa jadi mereka akhirnya menjadi ketakutan dan akhirnya mereka mungkin tidak berani pergi besuk dia, dan mungkin bahkan berusaha menghindar dari dia gitu ya. Jadi betapa sedihnya Rasul Paulus ya ketika dia ditangkap ya. Jadi teman-temannya ya, sahabat-sahabatnya, bahkan murid-muridnya menjadi takut dan kemudian tidak berani mengakui dia. Ya, mungkin mereka takut dia ikut-ikutan ditangkap juga ya, dan lain sebagainya. Jadi katanya ini mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. Berpaling ini ya meninggalkannya gitu ya. Termasuk ya kata Figelus dan Hermogenes. Nah, sangat mungkin mengapa nama dua orang ini disebut adalah orang yang dekat dengan Timotius juga. Jadi Paulus mau kasih tahu termasuk ini Figelus dan Hermogenes itu ya berpaling daripadaku ya. Berpaling daripadaku katanya. Ini Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat kepada keluarga Onesiforus. Nah, Onesiforus di sini disebut khusus oleh Timotius, oleh Rasul Paulus ya. Onesiforus ini yang telah katanya berulang-ulang menyegarkan hatiku. Oh, rupanya Onesiforus ini ya tidak takut ya. Ketika Rasul Paulus ditangkap, dia tidak takut dan dia ini ya tidak berpaling ya. Dia mengunjungi Rasul Paulus ya. Dia mengunjungi yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku ya. Dia membesuk Paulus di penjara. Dia membesuknya ya. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara katanya. Jadi betapa menyegarkan hati Rasul Paulus ya, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Penjara biasanya penjara bawah tanah, lembab ya toh, udaranya ya bau mungkin dan lain sebagainya ya, sehingga ya kalau dibesukin rasanya sangat-sangat terhibur ya. Itulah sebabnya dia berkata, Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku, ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara, sementara yang lain pada malu mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah bagaimanakah kita membalas jasa pelayan Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk menyelamatkan kita ya. Ini a friend in need is a friend in need ya. Jadi ini ya, seorang sahabat sejati adalah seorang yang hadir pada saat kita sangat membutuhkan ya pertolongan. Inilah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kadang-kadang ya pada waktu biasa-biasa ya, banyak orang datang, banyak orang ya mau berteman dan lain sebagainya. Coba kalau kesusahan tiba ya, kalau kita ada di dalam kesesakan. Nah, padahal saat itulah kita sangat membutuhkan penghiburan. Saat itulah kita membutuhkan teman yang betul-betul ya rela ya mengambil resiko mungkin ya mendekat kepada kita. Ayat 17, ketika di Roma katanya, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku ya di Roma ya, di penjara ya. Jadi ini Onesiforus telah mengunjungi Rasul Paulus juga di Roma, mencarinya, menemuinya di penjara. Itu sesuatu yang gampang, pasti sulit sekali, harus melewati berbagai prosedur supaya bisa bertemu dengan orang di dalam penjara. Dan Onesiforus ya tidak putus asa, dia mencari,
Dan menurut banyak penafsiran, itu ada sangat banyak orang dipenjarakan dan begitu sulitnya mencari orang di penjara karena sistemnya yang belum teratur. Jadi tidak dinomorin. Nah, orangnya mana yang namanya Paulus ya. Mungkin penjaga penjara malas untuk bertanya-tanya dan mencarikan, dan diperlukan kesabaran dan usaha yang sedemikian rupa untuk mencari orang yang kita cari di penjara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi Onesiforus ya, demi menghiburkan hati Paulus, dia berusaha, dan tentu apa yang dia lakukan sangat menyejukkan hati Rasul Paulus waktu itu. Di ayat yang ke-18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya. Oh, Rasul Paulus sangat terhibur, dan karena dia sangat terhibur, maka dia sangat memohon, dia berdoa sedemikian rupa ya kepadanya, katanya. Pada harinya itu hari apa? Nah, harinya pasti maksudnya adalah hari kedatangan Tuhan nanti. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya rahmat Allah dinyatakan atau diberikan kepada Onesiforus yang begitu baik, yang begitu mengasihi Tuhan, mengasihi Rasul Paulus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia sepatutnya dia juga adalah orang yang mengasihi hamba Tuhan. Tentu hamba Tuhan yang benar. Nah, di Indonesia lumayan orang mengasihi hamba Tuhan, tapi kadang-kadang ada yang mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan enggak pakai otak ya. Sudah jelas itu orang itu salah, mengajarkan pengajaran yang salah. Kalau kita mengasihinya terus ya, ini kan sama dengan kita terjebak atau kita ikut ambil bagian di dalam pengajarannya yang salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika engkau mengasihi hamba Tuhan yang mengajar dengan benar, dan Anda mendukung hamba Tuhan yang mengajar dengan benar, Anda ikut ambil bagian di dalam pengajarannya. Dan ketika Anda juga mengasihi hamba Tuhan yang mengajar dengan salah, dan Anda bersekutu serta menolong hamba Tuhan yang mengajar dengan salah, Anda ambil bagian di dalam kesalahannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kita perlu camkan dengan baik-baik, karena memang adalah hal yang sangat menentukan ya, kita ada di pihak mana. Kita mempersekutukan diri kita kepada hamba Tuhan yang macam apa, yang mengajar dengan berani, dengan baik, tulus, dan mengajarkan kebenaran, atau ya ini hamba Tuhan yang penuh dengan udang di balik batu di kepalanya itu ya, yang mengajar dengan maksud hati yang loba dan mengajar dengan dengan dengki, iri, dan lain sebagainya. Anda harus dapat menilai dengan baik. Jadilah anak Tuhan yang penuh hikmat ya, yang dapat menilai dengan baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kan, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, pada hari kedatangan Tuhan tentu yang dimaksudkan. Nah, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Karena Timotius mungkin gembalanya atau teman sekerjanya, sehingga Timotius tahu betapa giatnya Onesiforus ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari ya kita mengasihi Tuhan seperti Onesiforus dan Timotius. Jangan seperti Figelus ya. Jangan seperti Figelus dan Hermogenes itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar menguatkan kami, seperti ia menguatkan Timotius, demikian juga ia menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.